coba dikupas perintah Allah dan berimannya tuh gimana? Dikupas apanya? Dikupas apanya? Perintah Allah dan beriman. Konsentrasi. Kamu berdoa, apa sih akan aku kabulkan. Berarti itu kan janji kan? Clear itu. Nah, yang saya bahas itu syaratnya ini. Memenuhi segala perintahnya dan beriman. Coba dijelaskan ini 2 poin ini kayak tadi loh. Beriman dan tawakal. Ini kan berarti beriman dan menjalankan perintah Allah. Nah, itu apa poinnya? Ini poinnya itu kan memenuhi perintah Allah dan beriman. Nah, itu bagaimana menjelaskannya? Itu caranya menjelaskan. Kayak tadi loh saya bilang, kenapa kok beriman dan bertawakal? Karena orang bisa berserah diri itu dengan dasarnya dia keyakinan, gitu kan? Karena dasarnya dia berserah di keyakinan, akhirnya tidak punya keinginan, maka setan tidak bisa menggoda. Kan itu poinnya kan, bisa dijelaskan kan? Nah, ini juga sama. Coba. Orang bisa menjalani perintah Allah kalau dia beriman. Sama. Ya kan tinggal copy paste, Ustaz. Ayo. Orang bisa taat kalau dia yakin ada yang ditaati. Nggak ada taat ini, nggak ada taat, cuman menjalankan. Apa ayatnya apa Mbak Rum? 2186. Apa itu? Allah punya Tadi kan keinginan. tawakiman sama tawakal. Allah punya keinginan menciptakan manusia hanya untuk mengabdi. Terus, Maka agar bisa mengabdi, berhenti nih. Mikir. Terus golek-golek guna bayi. Nek wis kedawan ini berarti kudu Untuk dapat ya, apa? Untuk dapat mengerjakan perintah Allah itu kita harus beriman. Janji Allah kalau kita taat dan kan golnya memang di situ terus gimana bagaimana menjelaskannya. Kita dapat mengerjakan perintah Allah kalau kita sudah beriman. Loh, baleni melehen terus gimana menjelaskannya perintah. Kita tidak bisa menjalankan perintah sebelum beriman. Pada ahlinya kan gitu loh. Berarti kan selama ya itu apa bedanya sama kalimat pertama tadi loh? itu kita jualan bulat-bulat ya gitu. Makanya ya orangnya dong-dong. Adewe sik bulet Ayo. lah kitanya yo isih radong. Makanya perlu rela. Bukan ke sini, ke sana, ke sana. Loh, WS itu bagi jamaah-jamaah yang baru kita anjurkan WS. Makanya saya tuh selalu apa? Oke. Ayo ikut. Sekarang ganti. Itu tidak mengurangi masalah kita loh itu. Kan menyerahkan kepada ahlinya. Kita bukan ahlinya. Jadi nanti besok dia omongin kalau WS silahkan konsultasi lagi bonusnya. Ya nggak bisa dijawab pertanyaan oleh kami. WS, skill, Dia SKH. konsultasi kita terus jadi pengen ikut WS. Ayo coba gimana? Ayo bisa kan tadi kayak nggak ngerti nggak yang maksudnya saya beriman dan bertawakal kan penjelasannya gitu. memenuhi perintah itu kan ikhlas. Nah, oke, terus Untuk bisa ikhlas, maka Titik. Harus yakin. benar. Harus melakukan semuanya karena Allah. Ikhlas. Iya, itu ikhlas. Nah, sekarang imannya hubungannya dengan ikhlas. Yakin. Bagaimana kamu ikhlas kalau kamu nggak beriman? Jadi tidak karena pengen dikabulkan doanya. Iya, nanti kan saya kesimpulan terakhirnya nanti itu. Coba dihubungin ini nggak memenuhi perintah dengan beriman. Bisa tahu jawabannya tapi mau ngomong nggak bisa. Itu Enggak, satu lagi Mas Menteri udah jawab, si Mas Menteri udah jawab. Tadi jawabannya apa? Satu lagi. udah kan kita Oke. cukup di sana. Coba ya, sini. Mas Tuki tadi benar, memenuhi segala perintah Allah itu kan namanya ikhlas. Pertanyaan kedua, kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita yakin kepada Allah, Yaudah. masih mikirin kabulkan atau tidak dikabulkan? Ikhlas juga. Nah, jadi ternyata syarat di situ adalah kita harus Ikhlas. baru kita masuk. Berarti berdoa itu supaya dikabulkan. Mana atau bener untuk menjadi Nyampaikannya. Maksudnya itu Satake. Tapi nggak bisa menjelaskannya. Poinnya sudah benar. Tadi tuh sebenarnya mau ngomong gitu. Perlu loh. Kan Mas rugi jam terbang. Masa itu perlu ini kan dengan jadi membersihkan
Tapi poin-poin jam terbang itu ternyata jam terbang jam terbang itu jadi membersihkan hati. Maksudnya orang kalau sudah menyampaikan kan dia fokus kan. Jam terbang boleh, asal nggak boleh punya panggung. Loh, justru ini jam terbang adalah jam terbang keikhlasan dan ketulusan. Wah, ini. Iya betul. Perlu latihan itu makanya. Iya. Tak tambahi. Jadi jangan mengenalkan diri, kenalkan agamanya Allah. Nah, giliran yang begitu lancar gitu. Tapi kuncinya itu loh yang penting. Oke, coba ya. Kita bangunin orang tidur loh. Siapa tahu dapat hidayah. Kan kita plong aja, Mbak. Aja jadi mereka kata dengar tuh. Oh, aku pas pas kolom di sana itu. Itu banyak kasus-kasus gitu. Kita kan nggak masalah. Itu kan gue mikir itu. Kita suka-suka aja kok. Angel. Ayat berikutnya ya. Ayo Mas Rigi, ayo. Ayat berikutnya. Siapa ya? 64 ayat 11. Ini sering didengarin. 64. Nah, Surat 64 ayat 11. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. penjelasan kayak tadi ya, poinnya ya, penjelasan kayak tadi ini bukan jawaban singkat yang malam ya. Ini penjelasan kayak tadi coba. Hanya bisa menjalani. Ya sudah. Kalau ada sesuatu harus lihat izin Allah dulu. Kalau sudah mengimani izin Allah, petunjuk akan datang. Jadi masalah selesai. Petunjuk tidak akan bisa dijalani tanpa yakin. Oke, terus. Coba dibaca lagi, lihat runutannya. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang Baik, terus. kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Yo, mulai. Siapa? Musibah datang, diyakini itu atas izin Allah. Ya. Akhirnya bisa menerima sabar. Setelah bisa menerima sabar, karena saking yakinnya sudah dari Allah, petunjuk datang, masalah selesai. Baik, nggak apa-apa. Ayo. Dan lagi. Syarat petunjuk dan harus beriman. Orang mikir aku Para petinggal harus beriman, boleh. Belum sarapan, Tat. Tadi alasannya belum 4 rangkaian doa. Belum Pak, enggak. Caranya karena di sini sudah ada rangkai kalimatnya dalam apa mengeluarkannya itu yang apa? Saya kasih Keluarkan aja. biasa. Biar teruji keikhlasannya. panggung Pak. Panggung Pandu sandiwara. kakek sandiwara Ya. Langkah-langkah untuk mendapatkan petunjuk. Baik, coba. Kita melihat izin Allah dan kita bisa melihat izin Allah itu harus dengan iman. Oke. Sehingga Menerima dengan dengan Allah kita mengizinkan mendapatkan Allah mengizinkan sesuatu terjadi itu sudah juga dengan menyertakan petunjuk. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini kan teman-teman tinggal benar menambah pertama jam terbang aja. Ketajamannya tinggal gini, kan ini simpel. Satu, manusia itu biasanya bisa menerima musibah atau tidak? Supaya Umumnya bisa, tidak. oke, tidak ya, kan berat ya. Umumnya supaya bisa menerima. Berarti yang harus dilihat di ayat ini apa? Izin Allah. Itu loh Pak, rangkaiannya Pak. Supaya bisa menerima izin Allah harus dengan akal atau dengan Iman. Dengan iman. Nah, ketika sudah beriman bisa menerima, maka langkah berikutnya Allah memberikan apa? Petunjuk. Sistematis begitu Pak. Jadi ketika orang punya masalah tuh
kasih ayat ini pun Bapak Ibu menjelaskan dengan itu Selesai. ikut nantinya. Ayat apa tadi? 6:14. Panjang lebar nggak apa-apa ya. Lebih panjang Enggak, ini kan memang untuk mengkaji ayat ini bukan Jadi juga bisa jadi mengunci juga. Mas Erika terus terpancar dengan kalimat yang singkat mengunci itu mungkin. bukan, makanya kan ini beda kan tadi saya hari ini kan kita mau tadabbur ayat. Jadinya SPH itu bisa dengan satu ayat ya. Oh, Iya kan? Itu kan SPH selesai. Iya selesai. Karena langkah-langkahnya kan jelas. Kemarin kan 3 langkah, 4 langkah kan? Ini 1 langkah selesai. iya satu ayat. ini kang mati loh. Iya. Dia nggak bisa kemana-mana. Nah, makanya kan Bapak Ibu harus memahami ini dulu. Kenapa kok musibah itu Allah bilang atas izin Allah. Berarti orang itu akan merasa berat terhadap menjalani musibah. Supaya bisa menerima, lihat izin Allahnya. Agar bisa melihat izin Allah berarti harus menggunakan iman. Setelah poin itu selesai barulah Allah memberikan petunjuk. Langsung buka bengkel lagi. Bengkel hati, bengkel hati. Hapus tato hati. Terus terus. Sok leru untuk sing anyar. Saya coba jelaskan ini kuliah waktu di di situ. WI 4 itu, Mbak. berat. Dora yang Ya makanya langkah itu. ini kan kita akan kupas ini terus kan. Simple. Sampai nanti Bapak Ibu lama-lama nyambungnya udah setelah nyambung nanti bisa sendiri. Ayat ini bisa kemana-mana. Iya, itu basic. Berjalan di Ini tadi surat apa? Surat apa? 6:14. Ayat 11. 8. Poinnya atagopun ayat 11. 6:14, Mbak. Coba kalau ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa, maksudnya juga bisa. Coba 10 ayat 109. Sering lupa. Menjalani dengan sabar. Nah, coba ya jelasinnya otomatis kayak tadi ya. Iya. Surat Yunus ayat 109. Satu orang dulu, nanti baru gantian coba penjelasannya gimana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Terus, Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. oke, sering dengar ya. Coba sistematisnya gimana ayat ini? Yang pertama, Jadi untuk mendapatkan keputusan yang baik, satu harus ikuti petunjuk. Ya, petunjuknya yaitu suruh sabar sambil menjalani. nah itu loncat. Loncat. Menerima dulu. Coba awalnya ayatnya. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Pertolongan Allah terjadi setelah kamu sabar dulu. Setelah bisa menerima. Iya, setelah bersabar itu ya menerima maksudnya bersabar. Kan Keluarin aja ya, keluarin terus. Menjalani petunjuk sampai selesai. Menjalani petunjuk sampai selesai. Terus, Datang ketika dia sudah menerima. Ada petunjuk setelah sabar. ada petunjuk. Gak apa-apa ya. Kalau coba. berada di jalan yang lurus, Ah, nanti akan selesai. Berada di jalan yang lurus, bisa bahagia, akhirnya selesai. Karena ikuti petunjuk, otomatis dia berada di jalan lurus. oke. nah, ini intinya kan sabar terus Allah memberi Kan ikuti petunjuknya dulu. Petunjuknya berarti kita lurus kalau udah ikuti. Masalah itu akan selesai. Kalau kita berada di jalan yang lurus. Titik. Ojo diganggu, sik to. menggunakan kalimat kayaknya dia. Bentar. Titik. Melalui langkah-langkah pertama ikuti Petunjuk. petunjuknya Allah. Terus, Sampai kapan? Ikuti petunjuk nyasar. Kayak ini posisinya duduknya salah ini. Salah. ya ini dulu. Mengganggu pandangan. Setannya yang gini. Bersabarlah hingga Jadi Allah kan memutuskan. gini lah, Coba. kita orang punya masalah kita pertama ya sabar. Caranya gimana aja, kamu harus mengikuti petunjuk Allah. Nah, kamu harus mengikuti apa petunjuk Allah itu Al-Quran. Ikuti itu Al-Quran. Masih random ya kalau saya lihat kalau berpikir. Masalah itu akan selesai. Kemudian sebentar saya selesaikan dulu ya. Nah, kemudian sabarnya kamu Ini kita ya udah sampai Allah Mikir. nanti akan memberikan Oh, boleh. keputusan. Akan panjang. Gitu. Masalah itu akan selesai ketika kita sudah diberi petunjuk. Dan untuk mendapatkan petunjuk itu maka bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Teks. Kayak gitu emang. Wih, sesuai kalimatnya sih. Tekstual itu. Gak apa-apa
ngapa ya. Yang lainnya. Ya, coba baru. Petunjuk itu harus dijalani. Sampai kapan? Sampai dijalani dengan sabar sampai Allah memutuskan. Padahal udah kebalik lagi nih ya. Iya. Iya. Coba. Biar tahu petunjuk itu benar gimana? Ikut workshop, Mbak. Kita menjalani dengan bahagia. Berarti petunjuknya benar. Enggak, nanti Bapak Ibu Karena- gini ya, secara tidak sadar Bapak Ibu kan terus akan ngomong gini ya. Sebenarnya Bapak Ibu akan mulai dibimbing. Saya paling biarin aja salah, nggak apa-apa salah. Nanti lama-lama makin dibimbing nanti, nggak apa-apa. Pertanyaannya. Karena kita tidak tahu selesainya kapan, Terus? maka kita ikuti Jalani. aja petunjuk sambil bersabar. Dengan bersabar. Dengan bersabar. Oke, gini ya, coba kita perhatikan ayatnya. Harusnya yang pertama kan ayat itu kan berurutan, ikutilah Al-Quran kan, lalu bersabar, terus baru keputusan kan. Nah, Bapak Ibu penetrasinya adalah ikut itu apa? Karena orang tuh kadang-kadang tidak mengikuti loh Bu. Kita tegaskan ikut itu apa? Taat. Nggak berpikir atau tidak berpikir? Tidak berpikir, Orang kan nggak bisa mengikuti kalau masih mikir kan. Nah, kenyataannya orang yang punya masalah apa biasanya? mikir. Itu dihilangkan dulu. Kan ikuti dulu, karena kebanyakan orang yang datang bercerita masalah itu dia pasti tidak mengikuti. Kan itu ikutilah, kupas dulu diikutilah. Karena ketika dia sudah tidak berpikir, dia mudah jadi sabar nantinya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah ngomong gitu, dia masih mikir, nggak bisa Iya, ngikuti. nggak bisa Betul, sabar. Kak. Ya, nggak bisa sabar. Berarti ikuti apa? Ya, Mikir. Kalau ikuti mikir jadi nggak sabar. Tapi anu ya menuntun ya kita ya. nah iya artinya Menuntun pikiran kita Ah, menuju ke sana. maksudnya kan merubah dulu dia, ikutin aja Iya. Al-Quran. Nah sekarang kata dari, Al-Quran apa? dari mikir jadi nggak mikir. Nah, Betul, betul. Bukan mikir jadi dikir. kayak ngerti nggak? Betul ya, Jadi ya. kata kuncinya ikutilah itu berarti Bapak Ibu harus hilangkan dulu cara berpikir itu. Ikuti aja. Nah, dalam mengikutilah itu barulah ajari namanya sabar. Ikutilah tanpa mikir. Iya, kan Ya, harus otomatis. dihilangkan dulu Ikuti itu itu ya. memang Otomatis tanpa tanpa mikir. mikir. Selama dia mikir itu Nggak berarti bisa, dia dia- ikuti-ikuti lah ya. Apa ikuti itu kan dia kadang belum paham ikuti. Nah itu makanya Makanya kita bilang, dijelaskan. tegaskan. Boleh jelasin Mas. Apa? Privat. Ah, Tenang ditransfer Pak Heri. Tadi tuh sebenarnya saya juga perumpamaan yang tergambar di benak itu tuh misalnya ngetik Google ngikuti aja nggak usah Rasa itu mikir, rasa pertanyaan. Terus sampai kapan ya sampai nyampe Nah, si pendakwah itu harus mengupas itu dulu. Jadi seorang itu jangan dulu bercerita tentang harus sama dulu, harus mengikuti dulu. Cirinya orang tidak mengikuti tidak mikir, gitu kan? Nah, apa yang harus diikuti dalam Al-Quran? Salah satunya Al-Qurannya nyuruh sabar, lo jelaskan, gitu loh. Setelah begitu pasti dia sudah tidak berpikir kapan masalahnya selesai. Kalau memang dia jadi sabar. Jadi goalnya itu masalah selesai atau jadi sabarnya? jadi Sabar. sabarnya. Yang menyelesaikan kan Allah. Ya, menurut poin teks Iya, iya, iya. aturannya tuh begitu. Berarti tambah 2 ayat ya. Yang tadi sama ini masuk. Banyak ini kan udah 6.600 Enggak, maksudnya yang simpel, yang simpel. Berarti kalau orang pusing itu kan jangan dikasih banyak-banyak masalah gitu. Kasih 2 aja. Karena kita menjelaskannya nggak bisa jadi malah versi. Ya tak? Kalau orang pusing banyak ayat kan pusing. Kan cukup 2 aja. Iya, maksudnya 2 ayat ya. Cuma Dua apa? pelajaran kita tetap harus semua kan. Kalau satu poinnya saja sudah ngerti. Kalau kita Penjabarannya 6.600 614 itu mengikuti menjalankan petunjuknya dengan ini. Itu 2 berkaitan. 2 ayat itu aja. benar-benar Menyuruh sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya 3. iman itu loh, kadang lupa orang sabar sholat tapi imannya itu kan Nah. goalnya di iman itu. Bagaimana bisa sabar? Ya 3 Mbak, 3 ya 3. Baik, paham ya? Ah, Oke, sekarang kita ayat berikutnya. 10.107-nya. Coba polanya saya mau buat ibu tuh berbentuk kepalanya itu ada polanya. Yunus 107. Dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia.
biasanya dia gitu tuh paling. Serasikan. Buffer. Dan Aku imbuh. jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Oke, coba poinnya ya terarah ya cara penjelasannya. Ya, karena ini kan menggiring orang harus sistematis soalnya. Kalau nggak sistematis kan nggak akan kena. Apa dijelasinnya dulu di situ? Ya, coba. Pembisi Poinnya dulu ya. Poinnya dulu. Yang pertama, Aduh. Ganggu. Mas Erik wis meneng wae lho Jono. Aja nyalahke rene. WA sih. Kira-kira WA arep bocor. Ya. Lanjut. Ayo Mas, iki ngesut ke situ loh. Ada di ngebleng. Siap-siap melejit loh. yang lain Coba coba bagaimana? Keburukan atau kebaikan yang ditimpakan kepada manusia itu sepenuhnya itu hak Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal menjalani. Ya, boleh. Apa Pak terus? Ya terus ngomong aja, Pak. Coba. Hanya Allah yang akan memutuskan segalanya dan yang dan dikehendaki. Artinya seseorang yang dikehendaki Allah aja. Sabarlah hingga Allah memberikan keputusan gitu. 109 lagi. 107. Jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang menghilangkannya kecuali Dia. Itu Ada aja. kebaikan yang tidak ada yang berani kecuali dia. Ya, masalah dan solusinya semuanya dari Allah. Hanya Allah. Kesimpulan. Hanya Allah. Ya itu kan kesimpulan. Ini makanya penjelasan ayat loh. Kalau malam bisa itu. Ini kan penjelasan ayat. Oh, harus panjang ya? Lah kan penjelasan ayat tadi poin-poinnya. mikir boleh. Beda. Ini beda sama yang malam. Oh, beda. Beda. Oh. Eksplorasi. Boleh, makanya gak lama gak apa-apa. Orang udah bingung golek kunci. Jadi kalau kan kemarin udah dibuka pintu, terus kalau dia masuk ngambil apa Ini terus udah nyari kunci. Terus kok mlebu jawabannya Mas Rugi nih gini loh. hanya Allah yang berkuasa Kasih atas jadwal malah ya. kuncinya di hanya Allah. Panjang. Atas semua yang sudah Enggak, itu kalau itu kan jawaban-jawaban yang spontan yang kemarin mancing. Itu tadi malam. Deskripsikan kayak tadi loh. Ikutilah. Kita menjelaskan ikutilah itu apa. Kan gitu kan? Terus dalam proses ujiannya menurut Al-Quran ikuti itu apa? Berarti harus kalau mengikuti Al-Quran berarti harus bersabar gitu kan? Berarti sampai apa? Sampai jadi sabar. Bukan sampai Berarti setelah itu gini baru Mas, Allah. ketika Allah memberikan suatu masalah, Nah, kita gitu, Mas, harus menerima dulu. Nah, Bersabar dengan berikhtiar memperbaiki diri sampai Allah memberikan keputusannya. Loh, 109 dong. 107 ini. Enggak, itu 109 tadi. 109 itu. 107 sekarang, Mbak. Apa panjang salah. Aku dibully gak tak masakno kabeh. Allah menghendaki kebaikan kepada siapa yang dikehendaki. Kebaikan juga siapa yang dikehendaki loh ya. Coba. Menimpakan bencana. Semua kebaikan dan semua keburukan datang dari Allah. Dan kita tidak bisa menolaknya. jadi ke sana. Kan semua kebaikan kan Kan ayatnya lain itu. Gini, coba baca lagi ayatnya. Ini kan lihat ayat yang lain. Allah. Ayatnya sama Mas Ferry.
Mbak Rini tolong dikasih sarapan dulu. Kasih susu. Ulang lagi. Coba 107. Dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana suatu kepadamu, bencana, suatu masalah, suatu kejadian kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Hanya tolong Allah. jelaskan poin itu. Jangan berusaha menyelesaikan masalah, tapi karena hanya Loh, kan ini ada depannya nih. Nah, maksudnya tadi depannya kayak gitu, Mas. Belakangnya sampai Allah mengambil masalahnya. Iya, mengambil masalahnya. Gitu. Kalau ada masalah datang, jangan merasa mampu untuk menyelesaikan. karena hanya Allah Karena ya. hanya Allah yang bisa. Hanya Allah yang bisa. Tidak ada Mudah bagi Allah untuk Tidak mudah menyelesaikan untuk menjawab. masalah. Ya Allah. Baik diam. Mudah bagi Allah menyelesaikan atau Singkat, sama ya. Mana saya Mas Heru ingat Pak orang Guru putus kemarin. asa kok. Jadi gini, Semangat. kan misalnya Allah ngasih masalah ke kamu. Nah, nanti Allah juga bilang aku yang akan mengambilnya. Berarti kan kamu itu nggak usah Mikir. titipan. Kamu jangan merasa, nanti saya kok, Gini. bukan kamu. Coba ya, Bapak Ibu, kalau saya tangkap, Bapak Ibu kan selalu menjawab itu dari versi Bapak Ibu. Padahal kan Bapak Ibu tuh nanti menyampaikan kepada orang-orang yang baru, bukan pengalaman Bapak Ibu. Nah, berarti langkah yang pertama adalah harusnya dari ayat ini tuh, menyadarkan kepada orang tersebut bahwa semua masalah itu dari Allah. Nah, tadi udah kan. ini loh Mas, sumbernya. Jadi cara penyampaiannya. Karena kalau saya tangkap dari tadi pemikirannya itu, Bapak Ibu tuh buat sendiri. Lah kan ini kita mau menyampaikan ke orang baru. Berarti di ayat ini yang pertama menyadarkan bahwa semua masalah itu datang dari Allah. Kan belum tentu juga orang paham. Semua kebaikan dan keburukan ada. Loh, ini kan kita nanti menyampaikan ke orang. Apa orang misalnya ngerti semua masalah itu datang dari Allah? Ada juga yang bilang, lo masalah kita buat sendiri, kan ada yang begitu. Maksudnya itu ayat ini menyadarkan dulu, benar nggak bahwa semua masalah itu dari Allah? Kan itu ayatnya sebenarnya. Kan jika Allah menimpakan suatu bencana, suatu permasalahan kepadamu, berarti semua masalah itu dari siapa? Nah itu loh, membuat mengerti itu dulu. Nah, ketika misalnya, ya berarti semua masalah dari Allah. Sekarang, Bapak Ibu tuh kalau punya masalah tuh ingin apa? Kita lihat menurut Al-Qurannya, apakah memang kita bisa menyelesaikan atau tidak? Terus dijelaskan apa? Tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Hanya. kan ini kita buat orang lain, bukan buat diri. Kan baru aja dijelaskan. Iya. Tadi fokusnya kita kan di sini. Iya. Masyarakat dia. Kita kasih ayat lagi beda lagi. Pokoknya pokoknya bener. Kalau dia nggak tahu. Makanya diam saja. Iki dipancing, Mas. Iki dipancing. Nah, sebenarnya poinnya, saya kan nangkap ini siapa yang di out of the box-nya. Kan saya ngelihat ada pemikiran yang di luar pemikiran umum enggak? Karena kalau di luar itu pasti pendampingnya. Nah, saya kan belum nangkep tadi. Belum ada pemikiran yang di luar pemikiran itu, masih terjebak dengan teksnya. Padahal kan saya memancing itunya. Belum ada yang keluar pemikiran Bapak Ibu. Aku sih Saya mah keluar ayat tadi. Ya makanya kita begini. Saya bilang semua kebaikan keburukan datang dari Allah. mari aku sing dampingi Mas Irwan. Nah, baru kalau misalnya bicara hanya Allah, itu kan pendalaman setelah itu nantinya. Karena jawabannya harusnya pasti harus di luar, dan mungkin jawaban saya nanti ketika ada cahaya yang menyampaikan berbeda tapi intinya akan sama. Kan tadi saya tunggu nih mana jawaban yang di luar pemikiran Bapak Ibu ada nggak? Ternyata masih belum. Belum bersih berarti. Belum bersih kalau punya tak. Tinggal nyiapkan.
Mbak Rin, Mas Erika beraksi. Oke, coba sekarang ayat inti Al-Baqarah 153. Saya pengen tahu aja nih intinya. Iya, belum lanjut kali ya. Al-Baqarah 153 aja yang biasa kita sampaikan. 153. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, Hai. mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Wah, penjelasannya jangan yang udah paham di kalau ingin ditolong orang tahu di situ ya. Saya ingin tahu penjelasan di luar konteks ini. Ya, pokoknya coba ada nggak dari sisi lain dulu menjelaskannya. Jaketnya yang ditaruh. Pas. Keren pas. Coba. Kayak orang-orang yang beriman. Ibu pengen ditolong Allah enggak? Lah wis mentok lho. Burung itu betul. Yang pertama dirunut dari mana nih? Iman. Bukan. Ditolong maksudnya dulu, tuh, ditolong. polanya kayak tadi loh. Kan kayak tadi saya jelaskan bahwa semua orang itu belum tentu paham bahwa semua masalah itu datang dari Allah. Kan begitu ya. Nah, sekarang di Al-Baqarah 153 itu dirunut dari mana untuk orang baru? Kalau kamu Ibu mau yakin, ditolong nggak? Aduh mawar Mbak Titi. Tapi kasih tahu kuwi mau, Bos. Tat, nyoba Tat. Ya, silakan. Kalau kamu yakin mau ditolong Allah, kamu harus yakin menjalani sabar dan sholat. Nah, boleh. Nah, imannya gimana? Yakin loh kan, dengan kata yakin. Kalau kamu mau ditolong Allah, kamu harus yakin dengan menjalani sabar dan sholat. Dalam-dalam. Ayatnya kan gitu. Nanti pertolongannya akan datang. Gitu. Main di pinggir-pinggir aja lah. Karena orang yang yakin nanti Allah bersama kamu. Oh, oke. Kan bersama yang sabar ya, yang yakin. Yakin dan sabar. Sabar itu Soalnya kan, nggak akan sabar kalau nggak yakin. sabar itu kan otomatis yakin. Ibu anu pengertian beriman dulu dimasukkan. Yakin nggak kamu ditolong Allah? Enggak, itu kan berdasarkan Al-Baqarah dan sabar sholat kan ada di situ. Itu kan itu salah. Iya. Gua pikir apa jawabannya? Pas ya. Nggak, saya mau cari yang out of the box ini. Yang di luar konteks yang selama ini kita kupas. Berarti Allah itu tahu bahwa manusia nanti akan mendapati masalah, bahkan keberatan. Dikasih cara yang mudah. berarti tinggal di angkat Sundul. masih perlu ya coba ya. Ya saya Mas, ting. Keluar. Ambiar. Kita sekali-sekali jawab deh. Oh iya tuh dari tadi nggak kayak aku. Sudah tahu belum kalau permasalahan itu ada solusinya di dalam Asik itu. Ini warna baru ya. Besok ngisi ya di kajian muslim. Diam-diam kayaknya Mbak anu potensi ya Mbak Tanti ya. Biasanya kalau orang bermasalah itu kan lari minta pertolongan kepada orang. Lah ini ternyata ditunjukkan dengan minta tolong pada Allah dengan syarat itu. Lari kepada orang, lari kepada Allah. Oke. Lagi. ingin cepat ditolong Allah enggak? Mbak Lini Mana ini? oh ini barang nih loh. Sarapan sih. Nggak ada kosakata lain ya. Gitu. Biasanya kan minta tolong ke orang. Iya, ya enggak apa-apa Ya. coba. Tadi udah. Nggak apa-apa, pokoknya keluarkan aja. Penting keluar. Tapi tetap masuknya kan iman lagi nanti, Mbak. Iya, itu nanti maksudnya saya ingin tahu aja Bapak Ibu tuh ada nggak poin yang lain selain yang selama ini didengarkan gitu. Ada nggak poin yang lain? Kan kalau misalnya benar nggak semua masalah itu kan beres ditolong Allah itu kan sering kita dengar. Maksudnya tuh saya ingin cari ada nggak dari Bapak Ibu tuh poin yang lain gitu. Oh iya benar, mungkin saya juga nanti belajar sama Bapak Ibu. Kalau dulu pertama ditanya Pak Guru kan
selalu gimana sholat kamu? Iya itu kan udah itu Iya. coba cari poin lain. Belum keluar. Allah memberikan ujian itu supaya kita minta tolong. Otot jebak tuh. Pak Eko yang jawab. Itu Bapak jangan. Saya justru mancing Pak Eko, Pak Eko. Ayo, Ayo Pak Eko. Baca ayat terus tapi belum keluar. Timbangannya tindak nek. Kan siap menerima. Rasa baper Pak, rasa baper. Latihan menerima. Sudah menerima. Diunek-uneki. Ya, silakan. Apa-apa, Pak. Coba ada nggak poin warna lain dari pemahaman Al-Baqarah 153 ya? Saya coba ya. Kan tadi dibilang hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Ini kan konteks ayat ini kan janji Allah kan? Ya. Benar nggak? Allah berjanji kan ini kan? Iya. Nah, bisa nggak dikembangkan dari situ? Jika kita Saya sudah sholat, sudah sabar. Nah, maksudnya Yakin nggak dengan janji Allah? Nah, kejar dulu ke janji. Kalau ini kan gampang ini. Kalau masalah pertolongan itu kan itu teks yang paham, Allah paham. sampaikan. Tapi yang intinya adalah ini kan Yakin. janji Allah. Yakin nggak? Saya dengar di kajian tapi Iya, yakin ya. Yakin nggak dengan janji Allah? Sebelum Ustaz Teguh ngomong janji, aku berarti ini arahnya ke janji Allah. Iya. Yakin nggak dengan janji Allah? Itu kan? Kalau yakin jalani kan gitu aja. Karena tidak mungkin orang itu bilang tidak yakin untuk menggiring kepada janji Allah. Bukan yakin enggak gitu kan ya, tapi Ya, janji. pasti itu gitu. kan janji Allah. Iya. Janji Allah lewat ketika orang itu beriman, sabar dan sholat. kalau pelajaran dulu kan syarat ditolong Allah, sekarang janji Allah. Ya pokoknya kan poin to poinnya Bu. Maksud saya itu kan mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya bukan dalam pikiran kita itu aja. Tapi janji juga masuk. Yang berbeda. Janji masuk. Nah, Sesuatu yang berbeda. yang di luar biasa Jadi dia lebih sesuatu yang dia lebih udah dalam. enggak bisa apa-apa wong itu janji Allah. Mengena, lebih mengena daripada kunci jawabannya. Kuncinya kalau janji Allah. daripada bilang syarat. Kalau janji itu orang lebih ini. Wis janji kok gitu. Begitu Ustaz ngulangi suratnya itu terus oh ini berarti arahnya ke janji itu saya. Iya, janji. Kalau kita tadi kan diyakin kan gitu toh. Enggak, kita masih terjebak definisi. Ini baru nyebel. Makanya kan nganu terus. Karena kalau Bapak bilang yakin sampai itu kan dalam memori Bapak Iya, Ibu. iya. Saya kan nunggu yang di luar memori Bapak Ibu sebenarnya. Itu belum, ternyata belum. Ternyata belum. Kan di luar memori Bapak Ibu itu saya belum nangkep dari makanya saya Belum, ternyata belum. Perlu diadakan sering. Guru pernah menyampaikan Allah nawari. bisa. Kata nawari. Pokoknya akan banyak jawabannya tuh sebenarnya akan banyak Mas. Nah, cuman sebenarnya bukan masalah jawabannya. Tapi janji itu masuk. di luar atau tidak. Janji sebetulnya Ustaz itu sudah menyampaikan, tapi kita yang belum connect ya. Makanya aku bilang ini kan udah berusaha. Karena janji Allah nggak cuma ini. Tawakal juga janji Allah, takwa juga janji Allah. Allah itu di ayat yang lain enggak? Nah, kalau Takwa misalnya kan memang percaya janji Allah, berarti dibuka di surat 30 ayat 5 dan 6. Mungkin Bapak Ibu tidak termasuk orang yang ini. Coba. Surat 30 ayat 5 dan 6. Surat Ar-Rum ayat 5 dan 6. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Terus Dia Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Ayat 6. Itulah janji Allah. lihat terus. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak Nah, mengetahui. itu yang mau saya bahas nantinya. Berarti kan kalau orang pusing itu kan tidak mengetahui, termasuk golongan yang tidak mengetahui. Tidak. Padahal Allah tidak akan menyalahi janji. Kita Alhamdulillah. menyadarkan. Oh, pada lapar tahu. Ayo makan dulu lah. Janji Allah pasti. Tuh. Janji itu lebih masuk, Pak. Ya, Karena orang familiar dia. sebenarnya bukan masih janji atau apa ya, ini di luar. Iya. Saya cuma ingin merubah mindset itu ada di luar, ada tingkatan-tingkatan. Ini penegasan lagi bahwa janji Allah itu Pasti benar. pasti. Cuman ternyata di sini kan Al-Quran juga bilang, tapi banyak yang tidak Tahu. mengetahui atau tidak yakin. Betul. Iya. 30, Kadang kan 56. kalau itu janji Allah, tapi kan kadang orang kalau belum ngaji kan juga dia belum Janji yang mana kan nah, gitu. kan gitu. Pasti Dan ini ada gampang. penegasan lagi di ayat ini kan Iya. bahwa janji Allah itu pasti kan. Nah nanti ke depannya sebenarnya ya Bapak Ibu ya, mungkin saya akan lebih banyak begini. Betul, Tapi Tat. tetap Ini membuka ngasah. memancing dulu. Ngasah ini. Memancing dulu kitanya. Nanti tuh akan jawaban-jawaban Bapak Ibu kan di luar logika yang ada. Iya. Nanti oh itu udah nyambung. Baru kelihatan nanti Dari sana nyambungannya aja, di dari situ. sana saja. Siap, Tat. Ngasah ya. Iya. Nanti
nanti akan mulai muncul jawaban-jawaban tuh yang di luar pemikiran iya. selama ini. Betul, Nah itu betul. baru nyambung. Sip, Udah sip. kalau gitu silakan aja menyampaikan. Siap. Siapa Eko? Aku tadi Makanya jawab Pak Eko. Jangan berkeruh terus. luar biasa. Tat, kok nggak dari dulu deh? Baru izin Allah sekarang. Kalau dulu nanti nggak Oh iya. lambar ini dia mau kanunnya janji-janji Pak Heri. Janjinya ini Bukan janji Allah. Ungkapan yang terdalam. Kan dia punya curhat kok iki. Bersabarlah hingga Allah memberikan. Izin. Sehingga ada rihlah. Kita juga gitu loh, kita juga Berarti ini setelah mengalami perjalanan panjang. itu juga bagian proses kita bersabar menuntut ilmu. Perjalanan panjang. Sama Allah lewat Ustadz Oke. makanya yang tulus. Jangan lupa bersyukur loh. Sehingga nikmatnya ditambah. Kalau bersyukur dikasih nikmat yang lebih. Amin. Jadi intinya apa intinya? Nanti belum buka ayatnya udah Coba. paham. Tadi apa salah satu janji Allah yang kita lakukan? ada di Berdoa. kalau ditambah itu nama mama Ini tetap hujan. oh itu di kasut Alhamdulillah sakti kabeh iki. Alhamdulillah Tat. ditambah Ini mengasah talent yang terpendam. mama jemur itu ada nggak Bulan nggak ketemu pokoknya di kamar atas Dipir. Mbak, berdoa dulu. Berdoa dulu. kalau gini tuh nggak bisa Nggak bisa zoom. minta izin dulu sama Allah. Berdoa dulu gampang. Berdoa aja. Dimudahkan bisa ketemu lagi. Ya. Kalau kita berdoa lebaran mundur. Ya kepikir lagi. Satu Syawal ya. Satu Syawal lebarane. Kalau ini kan kita langsung ini pengen. Mbak Titi, yang penting itu sekarang kuncinya kita berdoa dulu. Kalau kita berdoa lebaran mundur gitu. Lebarannya satu Syawal ya. Kita berdoa tanggal 18-nya diundang. Sebelah kok lagi Pak Mas ini kali di Masih bikin rendang. Ada ini anu, kartunya ada di sana. Dua pernah. Di sini loh kok iso ngene. oh iya anak-anak tadi belum dikasih tahu dari kamar saya gitu biar tahu Lah kok ngerti soalnya aku urung rampung kok wis beda. Makanya rasa rebutan panggung. Mau nyanyi. Nanti jadi sandiwara. Panggung sandiwara kok ya direbut yo. Panggung sandiwara direbut ke. Merebutkan panggung sandiwara. Di Nirvana dibikin panggung kan ada itu. Kalau mau naik panggung. Kopi. Kopi hitamnya belum keluar loh. Mbak San di kopi hitam mau Mbak San? Ya tadi udah tak kasih hitam. Ada di Di dalam Nen. Kopi hitam di Yang dalam. udah siap, mungkin langsung dimakan aja. Bapak ini bapak-bapak Airnya. Iya, nunggu air. Tadi kayaknya Bapak dulu. Ada coffee mix. nih ya tak lempar ya. Ya ya. Tenagane Di sini ada kok sini. dari baterai. kotor itu nanti masih di plastik. Nggih. Makanya perlu tak salurkan dengan sharing. Dengan punya panggung. Kemarin kajian muslimah di Enggak perlu panggung nih aku tak dindit semua jadi panggung. Di kajian muslimah mulai gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar Jangan sharing, pikir. tapi mulai Kunci ya. Nggak ada WI 2 dibikin kajian muslimah. Yang dua tuh Mbak Titi digawe. Data itu yang di itu siapa? Dia sendirian kok. oh Ya ora apa-apa. Saya single fighter. oh iya. Enggak apa-apa nanti temen Pak Toy. Masak buat maut. Kasih waktu masak kasih nggak usah. Jadi dia datang baru. Nanti saya utus. Kajian pun setelah ada warung ikhlas. Kajian di Apetario itu setelah ada warung ikhlas. Jadi dia jadi relawan dulu baru ngaji di RA. Orang alasan kayak baru kayak relawan baru. Loh, kan ada memang ada gitu maksudnya ini semua hampir semua WI 2 itu Nanti kan tak tandem kita karo Pak Yuda. Ah, Pak Piye. Pak Yuda itu termasuk baru juga loh Ustaz. Kan dia
tetap Baru gede. pengen warungnya jadi warung ikhlas, baru ngaji, ikut ngaji. Iya Mama Dede. Ayo iki lho. Wis ora apa. Aman aman. Wis 2 tahun tak baru terus. Enggak baru 2 tahun ya. Sebenarnya udah mulai sih, sudah jalan di WI2, cuma belum dimulai dengan 4 rakaat doa. Apa-apa ya. Izin Allah. Belum resmi berarti kan gitu. Nanti walaupun yang dapur yang Makanya jadi patahnya masalah doa jadi saya. muslimah ya muslimah. Jangan dia jangan kan stop makan.